Tipuan-tipuan. Hanya saya di situ diambil uluk salam, diambil irodatnya, itu bisa masuk. Irodatullah, irodate Mbah Wali, penyan mancing wonten jagat kula kang sejatos lan niku. Yaitu insya Allah langsung beliaunya sendiri. Iya, iya. Terus itu Mbah, terkait kita ziarah ke makam leluhur ya. Ya. Nah, kita kan pasti berdoa, ya kan, mendoakan dan sebagainya. Apakah doa-doa kita itu sampai Mbah kapan? Insya Allah ya sampai lewat kabel itu. Mulai malaikat, nabi, rasul, wali songo, para syekh, kabaib, ulama, para aulia, lah itu lewat situ. Nanti bisa langsung menuju ke alam nirwana itu harus ada kabelnya. Presiden aja sudah kabelnya banyak, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Sama Gusti Allah Ta'ala seperti itu. Ringnya itu ya seperti itu, para ulama, suatu aulia. Iya, iya. Akhirnya bisa menuju ke sana. Itu terus yang merasakan Mbah, ketika kita mendoakan ya, leluhur yang sudah meninggal dan sebagainya. Yang dirasakan apa, yang didoakan misalkan sudah meninggal, terus yang mendoakan itu apakah doa kita diterima apa enggak, itu yang kita rasakan itu seperti apa Mbah? Saya diterima enggaknya, saya hanya ada hawa dingin masuk. Hawa dingin ya. Itu bagi yang mendoakan Mbah ya. Masuk. Ya nanti kalau ada goib jelek itu ya istilahnya, misalnya walinya itu kelasnya tinggi, mengkorok gitu. Ya, pernah saya didatangi seperti itu, tapi tidak sampai mengganggu lah. Ya, tujuan saya baik, tidak ada macam-macam, tidak ada cari-cari itu. Tujuan saya itu hanya mendoakan anak saya, keluarga saya, dan Indonesia itu seperti biar damai sampai badatun thayyibatun walaupun ghafur salamun ini. Seperti itu, tidak ada yang macam maksud lain-lain, itu tidak ada. Nah, sebetulnya tujuan dari orang ziarah ke leluhur ya kan, itu meminta berkah atau mendoakan atau bagaimana Mbah? Soalnya sekarang kan itu kadang orang itu ziarah ke leluhur ya, itu tujuannya kan untuk pribadi. Nah, misalkan contoh untuk rezeki dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya minta apa? Minta karomah dan syafaat, Mas. Minta karomah dan syafaat. Setingkat Nabi minta karomah dan syafaat mukjizatnya. Nah, itu saya minta ini biar ibu saya yang sudah dipanggil di Ngapura Dusone, yaitu anak-anak saya, istri saya, ya, biar diampuni, baru minta rezeki, minta itu. Dan harus minta pengampunan dulu lah sama Gusti Allah Ta'ala. Karena dosanya kita kan banyak, tidak tahu. Diliwat porokinasinya Gusti Allah Ta'ala itu bisa dilewat kabel, itu bisa, insya Allah. Masalahnya Gusti Allah itu Rahman Rahim ya, itu. Saya itu percaya penuh, saya ada hasilnya, sudah ada hasilnya itu. Saya bisa, anak saya bisa jadi pegawai negeri semua, itu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan karomah ya Mbah, tanpa kita harus ziarah ke makam leluhur ya kan, ke makam wali, cukup kita datang ke makam Mbah Buyut, itu apakah bisa untuk karomah? Bagus itu. Lebih bagus ya Mbah. Makanya di wali-wali saya mendoakan leluhur saya biar di ngapura dosane pun itu. Nah, di istilahnya di para wali-wali, beliaunya kan sudah masuk surga, para wali-wali. Dan minta mendoakan leluhur saya, ibu saya, biar tidak dosanya bisa diampuni kan lewat situ. Jadi ada orang bilang ini kuburannya wong liya ae, tapi orang-orang kan tidak seperti saya itu. Saya di situ mendoakan leluhur saya lewat situ. Ya di rumah ya saya doakan, ya di lewat wali ya saya doakan. Ya itu. Teman-teman saya sudah saya doakan semua ya kan. Jadi tidak ada musuh. Gitu. Jadi ada orang bilang ini kuburannya mboke ratu parane, tapi tidak tahu. Itu.
Ya liwat di rumah sendiri kan ada gangguan banyak, ada weng motor, pikir wah besok saya belum bayar utang, itu tidak bisa. Tapi lah difokus di makam Para Kinasih Gusti Allah Ta'ala, insya Allah langsung fokus itu. Mbah, sebagai orang awam Mbah tentang kegoiban, apakah bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan alam gaib atau alam kubur? Sebagai orang awam itu lelakunya bagaimana, Mbak? Ya kalau orang-orang awam itu tidak tahu, tapi orang-orang yang setingkat istilahnya peziarah-peziarah itu yang sudah kesana-sana itu harus kan bisa mengetahui, Mas. Ya, orang awam tidak tahu, hanya doanya ya pakai kembang gitu aja. Enggak, maksudnya apa ada lelaku khusus, amalan khusus untuk bisa seperti itu gitu loh, Mbak? Oh bisa, ada itu. Nah bisa. Itu bisa disampaikan, Mbak? Itu ya gimana ya, dulu dari yai saya dulu. Jadi istilahnya yai saya itu yai yang linweh. Nggih, laduni lah. Laduni lah, tapi bilangi enggak, kalau enggak orang yang enggak boleh dibicarakan. Mungkin secara apa garis besar lah, Mbah. Pokoknya saya itu harus istilahnya lakunya jujur lah, kejujuran dan ketawakalan itu. Nggih, atau mungkin dengan puasa berapa hari, wirid apa gitu, Mbah. Nggak usah puasa, itu hanya melek itu aja bagus. Melek, Bang? Ya, nggak tidur itu bagus. Maksudnya selama? Ya istilahnya mapak tiron sampean tuh bisa juga. Mulai tiron sampean Kamis, mulai Senin. Nggih. Melek, nah itu bisa juga. Nanti gaib itu melihat sendiri sampean, nggak usah sampean pakai wirid-wirid, tahu sendiri. Nggih, nggak usah minta. Nggak usah minta. Di badan sama 7 tuh lihat sendiri semua itu. Kalau mantep istilahnya. Nggih. Kayak ada, jangan melean ada di jagongan-jagongan, jangan itu hanya ini yang kalau ngempet luwe itu istilahnya 1 dibanding 50 lah. Lain sama tirakat. Melek nggih. Iya, melek. Orang-orang dulu tuh melek, makanya Tapobroto istilah meditasi itu kan melek, enggak. Melek hatinya tok yang berkomunikasi sama itu. Nggih. Makanya orang banyak meleknya itu pasti panas, Mas. Nggih, panas ya. Rasa panas. Jadi zaman masuk orang-orang yang cari-cari pesugihan tuh, zaman diusir, disuruh keluar. Dunia sudah istilahnya. Kalau dulu saya pernah dibilangi nggih, Bang nggih. Lek pengen ngerti alam kubur kon topo pendem, Bang. Nggih, topo pendem. Selama berapa, 3 hari kalau nggak salah, Mbak? Itu kalau insya Allah itu kalau tidak mantap tenan bisa bablas itu. Oh, nggih. Itu hanya orang-orang yang linweh. Nah itu kalau misalnya dilakukan tanpa guru, Mbak, itu bahaya banget nih. Bahaya, dead itu. Saya punya guru itu seperti itu, tapi bagus memangnya. Tapi tidak ada muridnya diajari seperti itu, tidak ada. Itu namanya Mbah Parman Patian Rowo itu dulu, almarhum itu. Dulu kalau memanggil di dalam situ ada bolanya di ini kan. Itu memangnya orang linweh. Tapi muridnya tidak ada yang dikasih tahu. Masalahnya itu berat sekali. Beliaunya dulu laku seperti itu, dulu memang keadaan. Dalam penjajahan seperti itu makan tidak bisa. Akhirnya dia nekat seperti itu. Akhirnya terjadi power. Jadi dengan topo pendem itu dia memohon dengan amat sangat ke. Iya, kan tidak dengar apa-apapun di dalam itu. Saya pernah tuh di Pondok Mojosari itu, pondok di dalam tanah, saya pernah sana di miliknya Gus Malik. Nah, itu saya ke sana. Di dalam tuh ya memangnya hening, memangnya dekat itu kain putih itu tidak kelihatan. Ya beliaunya jenengan mengalami sedang mengalami. Ya di situ, tapi hanya
hanya di mana tadi, gimana tuh kok di alam pendem itu seperti itu. Nah, itu Tidak tahu apa-apa. pengalaman panjenengan pripun Mbah selama di melakukan topo pendem itu? Tidak apa, saya itu hanya mencari tahu. Oh, Saya di Gus Malik itu ada, sampai 3 kali saya di situ, nggih. di masjid di bawah tanah itu, Oh, punya masjid di bawah tanah. nggih. Tapi sekarang tidak boleh Nggak boleh dimasukin. ditutup. Nggih, ditutup. Dulu ya hanya Gus Malik kepleset masalah nguncai. Akhirnya makanya itu biarpun Pak Harto itu salah itu panggilin weh. Nggih, nggih. Yang bahaya itu di belakang-belakangnya itu loh Mas. Nggih. Nah, seperti di alam nyatanya aja loh. Pak Jokowi itu loh di fitnah orang-orang ndak mangkel sebenarnya. Tapi yang mangkel yang di pinggir-pinggirnya itu yang mangkel gitu. Nah, Nggih, panjenengan sampun seperti itu ya nggih, itu. sampun perjalanan spiritual sejak tahun 80. 80 nggih, Mbak Nanang. Nah, itu pengalaman yang berkesan. Nah, Selama berkesan ya niku itu untuk napa, Mbak? itulah ngentasnya anak-anak itu. Hanya itu, Mbak ya. Hanya itu. Saya mintanya anak-anak saya itu biar tidak jadi remis sama saya. Remis itu apa? Podo. Bapak Erkoso, anak Erkoso lah itu. Remis lah sekak gitu. Berarti selama panjenengan berkeliling ke makam-makam leluhur itu ya memang punya tujuan itu ya, Mbak ya. Ya, Hajat tujuan itu ya. Dan ini saya tambahi biar Indonesia Loh Jinawe cerah, tidak ada bencana-bencana, tidak ada ribut-ribut. Ya. Dan selama ini tujuan panjenengan, hajat panjenengan sampun terkabul, Bang. Ya, sambut terkabul ya ini. Alhamdulillah. Hanya ini yang terakhir belum Indonesia. Loh Oh, Jinawe, Toto Tentrem. oh ini. nggih, Ya, nggih ya, sedaya anak-anak sudah semua jadi. kaulo sak rencang sedaya mengaminkan, Mbah. Iya, Nggih. itu saya tujuannya ke situ. Nggih, 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 nggih. Masanya anak-anak saya itu ya lingkungannya pemerintahan itu, tentara polisi ya itu. Kalau negaranya ribet ya anak saya melok ribet. Lah itu. Nggih, Ini saya doakan mudah-mudahan Indonesia toto tentrem, Loh Jinawe, tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada halangan, rintangan,